Halo semua, perkenalkan nama saya Johannes Silitonga dengan NIM 07011282126666. Saya berasal dari kelas B Indralaya. Hai semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa di dalam mempertahankan dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Atus Solika MPD sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan semoga apa yang dapat saya jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Video ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia semester 2 ini. Bahasa adalah alat komunikasi yang ada pada setiap bangsa. Bahasa merupakan identitas bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa negara, tapi juga dapat digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tanpa adanya bahasa, negara tidak akan berkembang. Karena dengan adanya bahasa, segala aspek kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Permasalahan pada berbagai aspek kehidupan dapat dikomunikasikan dengan cara bermusyawarah menggunakan bahasa Indonesia. Berbicara mengenai bahasa Indonesia memang tidak lepas dari isu nasionalisme. Bahasa acap kali dikaitkan dengan wujud nasionalisme bangsa setiap masyarakat terhadap tanah air. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang lahir dengan penuh pemikiran di dalam. Momen bersejarah Sumpah Pemuda ditandai sebagai lahirnya bahasa Indonesia, yang dimana disebut sebagai lingua franca atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, di antaranya bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang berarti bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional yang memiliki kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Di dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia sangat berperan penting sebagai media komunikasi para pelajar maupun mahasiswa. Saat berdiskusi di dalam kelas, pelajar dan mahasiswa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pelajar ataupun mahasiswa saat diskusi berlangsung. Bahasa Indonesia ini merupakan media komunikasi utama masyarakat di Indonesia. Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Terlebih lagi pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di era global berkembang dengan sangat cepat, terutama pada bidang teknologi dan juga informasi. Seiring perkembangan zaman yang terus meningkat, bahasa Indonesia mulai teralihkan oleh serangan bahasa asing. Masyarakat Indonesia, terutama remaja, sangat antusias untuk mempelajari bahasa asing. Masyarakat Indonesia lebih merasa bangga dapat menggunakan bahasa asing di dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama para remaja yang sangat antusias dalam mempelajari bahasa asing agar dapat disebut sebagai remaja populer. Sedangkan remaja yang tidak bisa berbahasa asing akan dianggap sebagai anak culun yang tertinggal zaman. Di era globalisasi, eksistensi bahasa Indonesia ini dianggap sebagai bagian dari penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global. Bahasa Indonesia tampak tidak begitu memfasilitasi proses globalisasi karena bahasa Indonesia tidak digunakan secara global. Semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan dari pengajaran bahasa itu tercapai. Fenomena yang melemahkan eksistensi dan peran bahasa Indonesia adalah semakin maraknya penggunaan bahasa asing, semakin diunggul-unggulkannya sekolah bertaraf internasional, dan semakin banyaknya program-program yang berbau internasional di perguruan tinggi. Meskipun berat, berbagai usaha untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia harus tetap dilakukan. Dampak dari globalisasi salah satunya adalah masuknya budaya dan juga bahasa asing ke Indonesia. Bahasa asing yang masuk ke Indonesia ini menimbulkan banyak pengaruh negatif maupun positif bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa.
Dampak negatifnya yaitu para pemuda tak lagi merasa bangga dalam berbahasa Indonesia. Mereka lebih merasa bangga dalam berbahasa asing. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa mempelajari bahasa asing juga memang penting, agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Namun, mempelajari bahasa Indonesia pun tidak kalah pentingnya. Sebelum kita mempelajari bahasa asing, kita juga harus mempelajari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat didukung dengan ditingkatkannya kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, Indonesia dapat mengatasi sedikit demi sedikit hantaman serangan dari bahasa asing yang masuk. Pengaruh teknologi yang begitu canggih pada era globalisasi ini harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia termasuk jati diri bahasa Indonesia. Dapat dimulai dengan pemakaian bahasa Indonesia yang disiplin, yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ataupun aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan juga kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia ini akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya dari pengaruh negatif budaya dan bahasa asing. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa diharapkan dapat melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya, banyak membaca buku berbahasa Indonesia, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Peran mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dengan yang lain, baik secara formal maupun informal. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan juga bahasa asing lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen agar tidak dicampur adukkan dengan bahasa lain yang dapat membuat eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa tanah air perlahan-lahan mulai terancam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan bahasa asing yang identik dengan bahasa globalisasi dapat dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai perwakilan nasionalisme bangsa Indonesia. Karena bila dikaitkan antara keduanya, ada hubungan saling keterkaitan dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Ketika mendapat pelajaran bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan, serta keinginan yang dimilikinya dapat dia sampaikan lewat bahasa. Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan mahasiswa juga dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Selain itu juga mahasiswa dapat menyampaikan rasa estetik atau estetikanya melalui seni sastra yang telah dibuatnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ataupun melestarikan bahasa Indonesia, di antaranya, 1. Memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa-bahasa lain. Hal ini juga perlu diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin tersingkirkan. Yang kedua, memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia. Yang keempat, memperluas pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia hingga perkembangannya. Yang kelima, meningkatkan minat baca. Dengan membaca buku berbahasa Indonesia, pengetahuan tentang istilah baru ataupun penggunaan kosakata yang tepat semakin bertambah. Yang keenam, mengikuti perlombaan, seminar, latihan, atau acara apapun yang bertujuan untuk memajukan bahasa Indonesia.
Yang ketujuh, mengedepankan bahasa Indonesia yang baik sebagai percakapan sehari-hari, bukan malah membanggakan bahasa gaul. Yang kedelapan, aktif menulis di forum-forum dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kesembilan, turut serta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Langkah sederhananya adalah dimulai dengan memakai bahasa baku dalam berbagai informasi maupun berinteraksi dalam jejaring sosial. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.